Selamat datang kembali di channel Talk Rumahan dan selamat datang di edisi podcast terbaru yaitu Talk Room. Tepuk tangan dulu dong. Jadi, Talk Room ini adalah sebuah acara podcast seperti Talk Room podcast sebelumnya ya. Tapi yang menjadi narasumber dan juga menjadi pendakwahnya di sini itu adalah internal dari Talk Roomnya sendiri. Oke. Kebetulan di sini sudah ada Mr. Who? What's your name? Mr. Long. Mr. Long. Okay, and who are you? So, jadi di sini kita sudah kedatangan dua narasumber dan sebelah saya di sini. Halo. Nama siapa? Sentot. Pak Sentot saya. Oh, oke, Mas Sentot. Dipanggilnya? Tapi itu bagus sih. Oke. Nah, jadi pada tema hari ini kita akan membahas tentang keceriaan. Ceria. Jadi kita ya sudah ada mengumpulkan beberapa pertanyaan. Pertanyaan ini yang pertama dari namanya susah ini. Mr. Hello Kitty ya. Oke. Mungkin langsung aja ya kita ya. Oke, pertanyaan pertama nih dari Mr. Hello Kitty. Hal apa yang membuat kalian ceria? Boleh. Mungkin dari Mister yang lupa Bapak ini namanya siapa ya? Mr. Chen ini. Mr. Chen ini. Mr. Chen. Chen apa? Chen centil. Itu sentot, ini centot. Ini untung ada yang NG ya. Oke deh, Ini kan belum di pertengahan foto. mungkin mulai banyak tot. Ya, dimulai dari Mister Chen. Tot ya, Mister Chen. Oh, bukan itu ya, Mister Chen. Ya, nama saya Ceng. Iya, Ceng. Nama panjangnya Ceng Mo. Oh, Ceng. Oke. Gimana Pak Cengmo? Nama depan. Enggak, kenapa dinamain Ceng mau? Iya, kenapa di rumah Ceng? Nama depannya nggak. Oh, nama depannya nggak, nama pakai Ceng. Nggak usah disatuin dulu. Ya, cengah aja. Oh, kembali. Oh, iya, namanya Jangan makan nama keluarga saya. Namanya iya, maaf. Iya. Namanya Cengah, guys. Kalau diulang-ulang jadi coba. Cenget. Oke. Tadi pertanyaan apa? Gimana pertanyaannya? Oh iya, hal apa yang membuat Mr. Cheng ini ceria gitu ya? Apa yang membuat Mr. Cheng ini bahagia? Hal-hal sederhana. Oke. Kayak apa tuh? Makan di restoran sederhana. Ini putar musik jaringan kasih. Tadi Terus di zoom biar masuk TikTok tuh. Iya. Apaan? Oke, gimana? Kita masuk ke poin. Gimana? Kayak hal-hal sederhana kayak balik rumah udah lagi sejuk, terus main sama teman ngobrol, gitu. Hal-hal sederhana aja yang bikin aku Oh, balik rumah? iya Balik badan enggak? tidur Nikmat. Jadi balik ke rumah, main sama temen, kayak senang. hal-hal sederhana contohnya kayak gitu. Oke. Hal-hal sederhana. Aku nggak bisa spesifik. Mr. Cheng ini sangat serius sekali sepertinya. Wis tampaknya tuh sangat serius sekali gitu. Kalau Mr. Rong gimana? Sebenarnya dengan ketemu Mr. Chen saya juga udah ceria. Kalau saya malah gila. Oke. Apa ya? Ceria. Apa ya, nggak usah sebegitu ribet ya. Anjas. Wis. Tidak, nggak ribet ya. Karena apa? Tiba Yang sering bikin ceria sih biar di jalan bisa. Ya sesimpel kita dari rumah ke kantor tuh nggak nemu lampu merah aja itu udah bikin ceria. bisa. Tabrak. Langsung sedih. Oke. Dan karena ceria tuh luas sih sebenarnya, kalau kayak teman-teman, terus juga teman-teman pada sehat, keluarga sehat, terus juga selalu dekatkan sama yang Maha Kuasa. Amin. Tapi kayaknya tuh itu agak ini ya, mendekatkan diri dengan Yang Maha Kuasa tuh kayak Iya. Emang kita harus makin sini makin sadar lah, dosa kita udah banyak. mau ketemu sama kuasa. Mau ketemu sama kuasa. Belum siap. Ya kayak belum. Ya
tapi berjalan lah itu. Kurang dekat kali itu. Nah kalau kemarin kalau kalian Ya, mungkin Kalau dimulai dari ceria. Mister Sentop gitu. Kalau saya ya keceriaan itu Siapa tuh? simpel inilah, sesimpel Waduh, oke keren banget. bunga mawar Wih. punya anak. jadi namanya Nah, melati. Ya, jadi menurut saya keceriaan itu Apa sih? Apa sih itu? gini, nggak gini. jadian kayak bunga mawar, tapi belum beres. Iya belum beres. Jadi ceria itu sesimpel misalkan kita makan gorengan, tapi di dalam gorengannya itu ada isinya lagi. Oh. Tapi apa bunga mawar apa korel sih? Gue mikir gorengan di Iya, sini. kali kalau juga. Oh, cari yang lebih gampang. Gitu. Jadi sesimpelnya kita makan tahu di dalamnya itu wah ada baksonya. Ceria gitu. Nah, Oh, jadi penuh kejutan. ini yang kejutan. Ya, iya. Jadi sebenarnya yang saya mau tanyakan kepada Mister Sentop, korelasi antara bunga mawar, gorengan dan tahu itu apa? Jadi gini, ketiga objek ini sesuatu yang dalam diri kita itu ada roh lah ibaratnya. Oh gitu. Bahagia susah banget. Roh Gak jawab bini lo roh di dalam diri kita itu bisa senang melihat tiga objek ini, bunga mawar, bunga melati, semuanya indah. Oke, jadi begitu Pak. Siapa ya? Saya juga lupa nama saya siapa. Pak ini aja Pak Pacul. Oke, Pak Pacul. Iya, Pak Pacul. Oh, DPR. Hah? Aduh, Komisi ketua. Aduh, bukan. Saya tidak merumus ke politik, Oh, Pak. iya. Politik praktis ya. Sama aja dong. Nah, gimana tadi kalau dari Bapak Pacul? Oh ya, kalau dari saya sih seneng seperti nama saya. Saya suka macul. Macul ini. Macul orang. Oh enggak. Kalau saya cabul. Ya, Pacul kabur. Oh enggak. Bukan macul orang. Mata Lebih di sini banyak sih menemukan keceriaan ya. Contohnya dengan saya tiba-tiba akhir bulan ada yang masuk gitu ya transparan. Aduh. Iya banget ya sih itu mas semua orang seneng gitu. Apalagi kalau lebih cepat gitu ya. Aduh. Saya pergi dulu bentar. Cicak. Oke, tapi menurut kalian nih sebenarnya ceria itu ada definisinya nggak sih? Menurut Mister Chen tadi gimana? Cengak. Cengak. Tapi ceria tadi Dia loading dulu. ayo ngomong. Yo. Definisi ceria beda-beda ke orang ya. Maksud gua kalau aku dari sendiri kan sederhana. Mungkin ada orang yang cerianya mungkin bisa dibagi jadi dua ya. Ada yang ceria karena material, ada yang ceria karena hal-hal sederhana tadi. Kayak bareng teman dan sebagainya. Ada yang cerianya dari objek material gitu. Contohnya? Ya ada orang yang punya suka dengan brand tertentu bahagia kalau cuma beli brand itu, mana mau beli brand lain. Berarti maksudnya Material. Pak Ceng A ini material ini mungkin dari fashion juga ya. Brand-brand itu Lebih kan ke produk berarti ya. Produk ya bisa aja orang-orang tertentu yang kebahagiaannya dari beli produk-produk tertentu. Oke. Nah, bahagia sama ceria itu bedanya apa? Bahagia dan ceria. Bahagia tuh perasaan, Nah, Kalau ceria, ceria tuh mentalitas. Mentalitas. Iya. manuk akal. ya, bisa. Dan ntar kalau misalkan ada yang tahu definisi perbedaannya bisa di komen. Iya. Bisa di komen bisa ya. Antara bahagia dan ceria itu kira-kira apa? Komen yang bagus nanti akan dapat. Karena orang-orang tuh juga suka bingung. Ngomong kan gue bahagia nih, tapi nggak nyadar kalau gue tuh ceria apa enggak. Iya makanya kayak gue seneng banget tuh sumpah. Tapi cerianya tidak ada. Berarti ceria itu Merepresentasikan apa? melati, bahagia itu bunga mawar mungkin. Nah, semua terlingkup ke dalam Bunga. isi tahu bakso itu. Tahu bakso. Belum tahu bakso. Jadi ya seperti mungkin itu ya. buat teman-teman yang apa ya, mungkin yang buat tahu gitu definisi dari bahagia dan ceria itu lah boleh lah gitu ya kan, komen di bawah gitu kata nanti bakal dapat hadiah.
lupa saya ini nama samaran nih. Iya, ntar disensor ya. Ya, nanti disensor nama Sama saya sentot. Iya, oke. Bapak Sentot. Karena pantot. Kayaknya ini Kalau panggil sama kakaknya berarti Dentot. Dentot. aduh. Mungkin kayaknya Pak Ceng ini lebih baik dipanggil Ngap ya. Ngap Ceng. Tapi ini emang ngap banget sih ini. Ngap. Iya, ngap banget. Nah, tapi ini nih untuk gue mau nanya, yang bisa bikin lo bahagia atau ceria itu siapa? Orang. Orang, Terus cewek, cowok, Makhluk lain. Push. Jangan kepanggil das beruangan. Oh, Berdiri dia. Tiba-tiba. apa siapa? Nomor 1 keluarga. Oke. Mau gabungan nomor 1 keluarga, kedua pacar, 3 teman. punya pacar, Pak? Pacar. Alhamdulillah. Kamu kelihatan pacaran 8 ya? Waduh, banyak banget ya. Tidak merepresentasikan wajahnya. Mukanya kayak nggak punya pacar. Oke. Iya sih. Hebat. Kalau Pak, Bapak siapa dulu, Pak? Mr. Long. Long ya, Long. Iya. Oke. Oh, nanya saya? Oh iya. Oh iya, tadi saya nunggu ditanya. Saya nunggu ditanya tuh. Oke, siap. Bagaimana, Pak, definisi ceria dan bahagia? Sebenarnya bahagia tuh bisa luas juga sih, karena bahagia juga nggak harus mewah, nggak harus ribet. Bahagia asal kita bisa nikmatin hidup dengan skuy living, Ya, skuy. santai, everything's gonna be alright. Kayak All lagu. is well, all is well. Apa? All is well. Oh. Kayak lagu ya? Kayak ini yang film itu, yang dari India. Apa tuh? Pan. Nggak ini yang kayak yang di apa? Tridiot. Oh iya. All is well. Hampir. Kepleset saya kan. Oke. Semakin perindapan kan. Oke, mungkin kita langsung ke pertanyaan selanjutnya. Ini komentar dari Saya nggak dianggap deh. netizen. Oh iya, lupa. Oke, Mister. lanjut aja. Bapak, oh tidak apa-apa. Oke, Pak Sentot kita langsung saja. Siap, Nah, ini adalah pertanyaan dari Ini samping saya tiba-tiba duduknya nggak boleh. Amin. Lo kalau mau jujur, Saya kayak nyungsep gitu. Gue lagi coba diem, gue gerak pelan. Call out kayak gitu. Kalau jadi tahu. Maaf guys, selamat dalam ya. Siap. Oke, ini pertanyaan kedua dari Mr. Hen. Pak Jaya Hentai. Oh, bukan Oke. CT. Bukan. Dia orang Jepang nih, guys. Jadi kepada Bapak Sentot nih, ceritain masa kecil yang bikin kamu ceria dan selalu kamu ingat sampai sekarang. Minum orang tahu. Di dalam. Banyak sih. Apa aja? Wis. Yang paling bikin inget deh. Berarti penuh keceriaan waktu dulu. Penuh Iya. banget. Minum coklat panas, main diktator. Saya suka waktu kecil itu suka main warnet. Oke, buka apa? Simple Buka apa tuh di warnet? tidak lah. Oh, Jadi saya bermain game, Losaga. Zuma. Losaga. Zuma. Nah jadi sesimpel saya tuh punya internet dan komputer di rumah, tapi nggak saya manfaatin karena lebih senang itu ceria itu kalau keramaian, Oh. rame di warnet. Ada yang tahu Granita? Mungkin produk Granita dulu, minuman kopi. Nggak tahu sih. Kalau granat saya tahu. Nah, jadi granola ya? Jadi Granita itu minuman di saat bermain warnet, mesen Indomie, Granita ambil satu, pulang-pulang Granita udah habis di kulkas. Saya nggak bayar. Jadi simpel itu keceriaan kalau dari diri saya sih. Berarti Anda ke warnet tuh minum granita nggak bayar gitu. Jadi Sejauh ini kalau dapat asumsi dari warnet itu kenapa tutup? Karena emang rugi. Karena yang rugi. Oh. Tapi kerugiannya nggak mungkin dari sana. Oh, iya. Granita 1000-an kan ngambil aja nggak apa-apa. Iya, benar. kata siapa? Tapi orang yang kayak dia kayaknya Kata siapa? Orang yang dimaling belum tentu. Oke. Jadi bilang aja nggak apa-apa 1000-an. Jadi itu sih. Bapak kalau nonton tagih pak. Oke, nah, mungkin kalau misalnya dari jangan Mister, Ngapceng ini gimana? Iya. Apa tadi pertanyaan? Ceritain masa kecil. Ngeceng nih rambutnya bisa gini nggak? Telinganya ketutup gitu. Dia buka sedikit gitu. Enggak pak, dia serius tadi fokus sama celana dalam. Ini nyambut. Apa gimana? Oke, mungkin kalau dari
Akceng ini ceritain masa kecil yang bikin kamu bahagia gitu, ceria gitu, yang sampai sekarang kamu masih ingat. Gimana Kak? Dulu paling gampang dulu paling seneng tuh pas kecil tuh semuanya tuh bener-bener simpel, kayak beban hidup aku tuh kayak ini sepeda tuh sepeda cuma satu atau sepeda cuma dua, kepake sama kakak dan sebagainya, jadi buru-buruan. Muter komplek pakai sepeda tuh sesimpel itu aja kalau kecil. Jadi yang bikin aku ceria tuh kayak gitu. Balap sepeda. Pakai sepeda. Sepeda listrik. Sekarang main sepeda. Sekarang main sepeda. Kalau dulu itu sepeda. Oh, ya benar. Jadi fashion. Ya benar. Lalu beli sepeda Anda. Hati-hati lo ya. Dia main sepeda. Siang, malam maling utang. Aduh. Oke. Mungkin kalau dari Mr. Long sendiri apa nih yang pas masa kecil tuh bikin ceria gitu? Maling sih, mangga tetangga. Oh, iya. Mangga bisa dimaling. Yuk ngambil tanpa izin sih. Saya kira mangga dari mulut keluarnya. Ya kan kalau misalnya ada orang gitu punten maka gitu. Mau ditimbuk pakai mangga. Kayak gitu sih, hal bodoh sih sebenarnya yang anak kecil. Mungkin yang sekarang nggak kejadian ya, anak-anak sekarang kan udah pada main gadget ya, mainnya ML Yang gitu. maling mangga juga sekarang. Kayaknya cepret-cepretan di masjid tau nggak sih? Oh iya. Cepret-cepretan masjid. Pakai Yang sarung ya? Pakai sarung, terus juga main petasan, kita ribut sama masjid belakang. Ramadan biasanya. Ada yang Nah, kalau nggak Ramadan kan kalau Ramadan petasan nih, kalau nggak Ramadan gas 3 kilo biasanya. Jadi itu bukannya masjid lagi, satu komplek yang berantem satu komplek gitu ya. Ya hal-hal gitu sih, kita sering balap sepeda, Tawuran. terus juga sempet sih tawuran. Tapi bukan asik sih, bukan ceria ya. Kayak melakukan hal bodoh, tapi dari bodoh itu kita jadi ketawa. Nah ketawa itu yang bikin kita bahagia sama ceria. Mungkin zaman dulu anak-anak zaman dulu tuh malingnya kayak maling mangga, maling apa lagi, maling buah, maling kolor gitu ya. Mas maling apa? Maling kolor. Mungkin kalau anak-anak sekarang tuh kebanyakan malingnya maling isi rekening orang tua kali ya, topan. Nah kalau itu nyambungnya ke maling gundang. Durhaka katanya. Iya. Durhaka. Jangan anak-anak. Enggak boleh ya, jadi banyak yang nyuri di Indomaret, Alfamart, Wah, iya. bocah kecil, nyuruh Hot Wheels sekarang, Hot Wheels juga dicuri, mainan-mainan di sana. Padahal kalau dipegang nggak hot ya, bingung juga. Iya. Tapi win. Nggak, tapi win. Tapi saya pernah ya lihat Hot Wheels unik juga, mobil apa itu kalau nggak salah. Invisible car-nya SpongeBob. Oh iya, benar benar. Iya dijual gitu. Saya tuh sampai lihat ini, oh iya ini invisible nih. Ini Isinya limited kosong. edition gitu. Mahal kan? Karena saya pernah belajar bahwa isi adalah kosong, kosong adalah isi. Jadi Iya, iya. apa yang kita lihat isi itu sebenarnya kosong, tapi apa yang kita lihat kosong itu sebenarnya isi gitu. Apa itu? Jadi sebenarnya Gue isinya mau apa apa ya? sih? Nah kalau gini dari Oh iya. gue lupa lagi. Siapa? Tadi gua namanya siapa ya? Mister siapa ya? Sebut saja Ceng. Mr. Bean. Jangan dong. Pablo. Oh ya, Mister Pablo Escobar. Pablo Escobar gitu. Oke, kalau dari saya sih waktu itu yang bikin saya ceria yang sampai saya inget tuh saya berbagi layangan sama tetangga. Dipotong jadi dua, gak bisa terbang dong. Bukan belah juga, tapi Oh, bagi-bagi begini. layangan. Iya, bagi-bagi layangan. Jadi Wah. waktu itu Sultan dulu. saya ceritanya gini ya. Waktu itu ada anak tetangga gitu. Bagi layangan, katanya layangannya putus. Oke. Saya kan kayak aduh kasihan, ya udah kasih aja gitu kan. Terus udah gitu, udah dikasih nih. Datang lagi, bagi lagi, katanya kecolongan lah itu, akhirnya dibagi lagi. Terus udah gitu, udah dikasih, dia balik, datang lagi. Ternyata Dia jual. pas saya nyadar, oh ternyata saya kecolongan. Jadi Anda jual layang-layang waktu itu? Oh enggak, waktu itu ngoleksi gitu. Jadi saya koleksi layangan. Iya, ngoleksi layangan gitu. Saya berharap sih waktu kecil tuh saya terbagi layangan, saya ikut kebun terbang gitu ya. Tapi ternyata enggak. Kenapa nggak bisa terbang? Layang benangnya putus. Dulu pakai ini kan biasanya pakai gelasan tuh. Oh, Iya. benang kaca ya? Ada benang yang kaca. cap beling, Cap bunting, cap tikus tuh kan. Tikus bukan benang. Oh ya alkohol sih. Ada cap ini lagi guys. Biasanya ini tuh limited 3 roda. edition gitu. Ya 3 roda. Terus ada yang limited edition lagi guys. Itu gelasan itu itu mereknya tuh Capcay. Gitu. Capcay. Asin tuh biasanya. Kaki 5. Banyak brokolinya. Hijau-hijau. Iya. Hijau-hijau. Menarik. Menarik. Tapi asik sih waktu zaman kecil
Nah, kalau misalkan dibandingin dulu mungkin lebih bahagia dan lebih ceria waktu kecil kalau gua. Sama. Karena mungkin belum ada beban. ada beban. Udah sih beban ya, tapi ya kita masih bodo amat gitu. Iya, betul. Ceria sih. Itu zaman dulu memang belum terlalu banyak mikirin soal kehidupan, rasa kehidupan gitu. Apalagi sekarang nih banyak digital kan. Iya. Jadi Nah, itu yang membuat seseorang itu jadi terkurung di dunia. tapi itu juga jadi salah satu titik balik ya harusnya ya, menurut gue. Karena kan yang tadinya kita konvensional jadi digital tuh mungkin harusnya mengangkat beberapa aspek yang ketinggalan jadi maju kan. Kayak contohnya yang dulu kita kalau mau nonton video, kalau belum digital kan susah. Iya. Iya. Kalau sekarang kan ada bisa kan? Streaming. Streaming. Dulu jual-jual di Iya, Google Drive tuh kan. Oh iya benar. Kadang di Mega gitu kan. OnlyFans. Kalau misalkan banyak fans-fans yang lain kita juga bisa. Biasanya RedTube gitu. Maksudnya YouTube gitu kan, warna merah gitu kan ya. Oke, jadi kita ada pertanyaan selanjutnya dari Nyonya Mo. Siapa? Nyonya Mo. Nyonya Mo. Namanya Mo. Monyet. Itu siapa Nyonya Suharti? Nyonya Mo itu berarti misternya Mister apa itu? Mister Oka berarti. Mister Oka. Kanyo. Oke, gimana pertanyaan? Oke. Pernah nggak sih kamu pas kecil kepikiran untuk membangun bisnis? Nah, ini bagus sih pertanyaan Ini dari baru berbobot. dari Nyonya Mo ini. Panjangnya Nyonya Monyet kali. Gimana? Mungkin dimulai dari Mister Sentot dulu. Tadi bisnis waktu kecil ya. Jadi saya itu pernah jual rambutan. Hingga saya mencapai seperti saya yang sekarang. Perasaan dari tadi rambutan dulu. Enggak, belum dijawab. Oh belum. Ya lupa. Jadi di kampung saya itu, saya di depan rumahnya punya pohon rambutan, dan rambutan saya itu rambutan binjai. Nah, rambutan binjai ini manis. Sering gini. Hah? Salam dari Binjai. Jadi rambutan itu manis banget, dan di depan rumah itu kita ngejual rambutan. 100.000 dapat 3. 3 biji. Iya, dapat 3. Iya. 3 bulat tuh. 3 bulan. Mahal banget ya. 3 bulan. Jadi rambutan itu kita jual, dan ya kita jual rambutan tuh kayak jual ikan. Kita siram pakai air. Abang harus gitu rambutan? Enggak juga sih. Rada-rada. Anehnya nggak ada yang beli kan? Ada sebut merah? Hah? Ada sebut merah? Enggak. Jadi nggak ada yang beli. Kita tuh jual di depan rumah karena kita masih anak kecil, nggak ada yang beli jadinya. Jadi ibu-ibu depan yang jual lontong yang beli gitu. Oh. 6.000. Jadinya belinya lontong gitu ya. Seharusnya Ibu jual lontong yang ibu lontong ya. Ibu-ibu yang Seharusnya jualan mawar sama tahu. Iya. Tapi mawar sama tahu itu kasta bawah. Waduh. Gue makan tahu. Kasta bawah, dan Ya, kasta bawah lah. bayi yang baru lahir itu. Jadi seperti itulah kira-kira. Kayak menteri yang baru gitu. Seperti Moment itulah of silence. Oke. Seperti itu. Oke, terima kasih Mr. Sentot. Kita beralih ke Ngapceng. Ngapceng, mungkin apa sih, pernah nggak sih kepikiran bikin bisnis itu pas kecil? Soalnya lu cita-cita jadi pembisnis narkoba. Jangan lu nonton. Jadi maaf Ben. Ketahuan gue. Udah tutup muka dulu. Lu keluar dari sini udah Polda. Jadi gimana ini Ngapceng? Kepikiran apa? Dulu kecil kepikiran bisnis nggak? Atau kepikiran paling kolor? Pas kecil tuh waktu saya umur 2 tahun pengen 2 tahun. 2 tahun biasanya saya nggak ingat diri saya ngapain 2 tahun. Kok Anda ingat ya? 2 tahun pengen jadi mafia. Waduh. Woi. Waduh, 2 umur 2 tahun tahun udah pengen jadi mafia. Tahun berapa Anda lahirnya? 1376. 1376. Waduh. Baru kemarin. 1376. Sekarang udah tahun 2069. 69. Kenapa 69? Enggak apa-apa itu. Oh, kita balik lagi baru ke Pak. Tapi awet muda ya ini. Soalnya dari 13 berapa? 1379. Harusnya udah jadi mumi. Belum. Ini lu lihat rambut udah kayak tembaga. Udah kayak tembaga. Itu karena karatan dulu. Karena udah saking tuanya. Bagaimana, Pak? Dulu umur 2 tahun jadi mafia. Jadi mafia. Mafia apa kalau boleh tahu? Mafia ketawa kayaknya. Mafia apa kira-kira di umur sekian? Mafia origami. Aduh, Mafia origami. Origami. Gimana Oligarki.
Caranya gimana? Gimana origami bisa jadi mafia? Gitu? Gue menguasai perkertasan di Indonesia. Oh, jadi lo punya kertas, lo punya kuasa. Nah, iya betul. Jadi mafia origami. Ya. Betul. Oke. Nah, bagaimana dengan Mister? Aduh, lupa lagi namanya siapa ini? Mr. Long. Mister Long. Oke. Oh, udah. Kok jadi kayak kepikiran lagi? Mendengar cerita gitu. Kecil tuh umur berapa ya? Belum kepikiran bisnis. Gue kepikiran bisnis tuh kayak punya sesimpel gue punya kios. Di situ ada dagang rokok, ada kopi, sabun colek, gitu-gitu. Kayak toko kelontong gitu. Toko kelontong. Bisnis. Nah, gue belum tahu kan waktu dulu cuma pengen berdagang aja sebenarnya, nggak kepikiran pengen jadi apa tadi mafia Origami. Ada juga itu. pikiran bisnis rambutan. Anda masih pakai kolor umur 2 tahun jadi mafia origami. Mau lihat produknya. Oh, kolornya dari origami berarti. Siap kebelet bingung gitu. Sobek. Warna apa origami? Belajar ngelipatnya dari orang Jepang. Oh. Siapa tuh orang Kayak Jepang? itu siapa? Empok. Empok. Yang kata Nadine tuh. Siapa Pokada gitu. Oh iya. Empopok ada. Jadi Kayak kalau bisnis sih baru kepikiran waktu umur berapa belas tahun sih, kayak pengen jadi punya kartel saya pengen. Wish. Kartel apa? Kartel kurma. Kartel kurma waktu dulu saya pengen. Kurma Majol sama Ajwa waktu itu. oh itu serius itu. Ya kepikiran tuh karena kan itu kan kalau kartel tuh harusnya nggak cuma hal-hal yang negatif ya, tapi kita pengen punya ya kartel kurma gitu yang positif aja. Tapi itu masih jauh sih. Ya waktu anak kecil kepikiran bisnis yang apa ya, jadi punya kartel kurma, jadi dokter, punya rumah sakit dan gitu-gitu. Oke. Ini apaan, bunyi apa? Ini bunyi apaan tuh? Ada yang kepriwit-priwit kayak dari Ini jauh. napasnya panjang banget. BNN. Iya ada pri. Anda ya. Wah, langsung ketahuan nih. Tolong. Ini bukan live stream guys, tiba-tiba. Kayaknya dia langsung telepati gitu kok orang sononya gitu. Oke. Oke, kalau dari saya sih pas kecil waktu itu saya bergelut di dunia lilin ya. Jadi saya tuh dulunya Lilin pengen mainan ya? Enggak, lilin asli ini. Jadi dulu tuh pas kecil, wah lilin nih, kepikiran apa ya pekerjaan yang cocok. Oke, saya kepikiran untuk jaga lilin nih. Oh, ngepet. Jaga lilin itu supaya ini guys, supaya jangan mikir yang macam-macam dulu. Jadi ada orang yang minta dijagain lilinnya supaya nggak mati gitu kan. Gitu. Jadi tuh saling menerangi ruangan gitu kan ya. Iya. Nah jadi si orangnya tuh nanti pas kita udah nyalain lilinnya, si orangnya bakal pergi gitu ya. Nah saya disuruh jaga supaya lilinnya tuh nggak mati, supaya ruangannya tetap terang. Nanti ketika orangnya udah dateng gitu kan, terus udah gitu suruh matiin aja lilinnya. Nanti saya dikasih duit, nah gitu. Oh. Segmentasinya di mana? Nggak jauh dari ngepet ya. Definisi ngepet. Definisi ngepet. Ya gitu. Menarik juga ya. Jadi ada yang mafia juga. Origami. Mafia. Masa kecil Anda ini penuh dengan kegelapan. Nah, kebetulan saya buka usaha jaga lilin ya. Siapa tahu bisa menerangi gitu. Origami segmen. Anjing origami anjing. Kenapa gue bikin origami? Gue mikir terus di rumahnya banyak banget yang ayam-ayam origami. Anjing. Lo kalau kerja sama gua kasih angsa. Ya itu langsung origami. Angsa origami. Gue pikirannya mafia origami. Origami itu ada tapi Ini sih origami sih. Tapi gak ada yang tahu kan. Kalian baru tahu saya yang pertama. apa? Kok 2 tahun udah kepikiran jadi mafia gitu? 1379 origami nih. Tontonannya apa gitu dulu? Kan sekarang kan nonton Tayo tuh, Yes, terus no limit. Just No Limit belum ada. Cuma Just No Limit belum ada. Ini tontonannya kayak gimana ya? Anda umur 2 tahun, lahirnya 1316. Jadi mafia origami. Tontonannya Sony 16. Nah, kurang 2 tahun dari situ tuh jadi 1314. Film apa di sini tuh aja? TV aja masih kayak Tamagotchi. Warna belum ada nih. Namanya Just No Limit gitu.
Mafia origami. Kayaknya ini orang tuh visioner kali ya. Dia bisa melihat masa depan. Biarkanlah dengan fantasi dia. Yang saya paling sibuk jualan rempah atau apalah saya kertas. Berarti dia waktu dulu zaman VOC kepikiran termotivasi untuk jadi VOC. Jadi anaknya Rothschild. Waduh, udah menuju ke situ. Waduh, gimana rasanya jadi anak Rothschild? Mungkin Bluet itu kayak terlalu offset ada Oh iya. Ternyata sudah ada panggilan alam dari sana ya, ada priwit ya. Oke. Oke. Bagus. Mungkin sampai sekarang Anda bergelut dirinya apa nih? Kalau dulu kan Anda mikirnya mafia kan, kalau sekarang kerjanya Anda apa? Jadi tim kreatif dong. Dari mafia origami terbalik anjir. Jadi mafia origami ya. Jadi tim kreatif. Tapi nggak apa-apa sih. Tapi nggak apa-apa kan origami pun kita butuh kreativitas. Betul. Karena kreativitas nggak mandang umur. Dari kecil udah ada kreativitas. Kayaknya gue pernah mendengar ya bahwa ada hashtag kreatif itu ada ilmunya gitu ya. Jadi apa yang kita kreatif itu pasti ada ilmunya gitu. Iya. Emang mafia origami ya. Origami dari kecil aja 2 tahun apa pikir jadi Nah, mafia. jaga lilin. Nah, jangan salah, jaga lilin saya tuh bisa menerangi Anda gitu ya. Gitu. Jadi Jadi tinggal keluar matahari gratis. Tapi origami ini epic sih. nah mungkin buat bapak ibu yang punya anak, mungkin kalau misalnya bisa 1 tahun udah punya pikiran ide bisnis nggak apa-apa. Nanti Coba tapi arahkan yang benar. ya. Arahkan yang benar. Dan origami. jangan jadi mafia origami gitu. Misalnya mafia Hot Wheels lah gitu. Ya, Mafia kotor. Atau mafia tanah. Woi, Priwit. Oke, selanjutnya terima kasih teman-teman. Jadi selanjutnya ini ada pertanyaan dari Mr. Cuk. Cuk siapa ini? Susah ini. Jancu itu. Mr. Cuk Liang aja. Oke. Bisnis apa sih yang dari dulu kamu pengen bangun gitu? Ini bukan ngomongin soal masa kecil lagi ya, tapi kita nih di umur sekarang gitu. Kira-kira bisnis apa sih yang kalian pengen bangun untuk kedepannya? Oh, mafia gue bakar. Gue bakar. Sekarang menitis karir jadi mafia. Oke, mungkin dimulai dari Mr. Chang dulu. Itu tadi. Anda ngelamar. Anda ini kayak Dustin Tiffany. Ngebayangin origami. Jadi di umur yang Anda sekarang ini, kira-kira Anda kepikiran untuk bangun bisnis apa nih? Kepikiran bangun bisnis nggak? Habis tadi mafia. Enggak, itu mafia udah. Iya, hubungannya. Iya, dulu saya balik lagi ke tadi. Oh. Saya tuh pas jualan itu nggak sengaja kebakar sama orang yang jaga diri. Jadi saya bangkrut. Sekarang saya mau coba lari ke aparel baju. Untungnya waktu pas kecil saya nggak pernah ada ini ya, nggak pernah ada komplain gitu bahwa ada yang kebakaran gitu. Gue sekarang komplain mau ngapain lu? Oh, komplain baru sekarang guys. Berarti dukunnya bukan ke dia. Iya. Aparel baju. Aparel baju. Baju apa itu? Origami lagi. Baju apa kalau? Ini fetishnya emang origami. Lihat angsa tuh kayak kerangsang gitu. Angsa origami. Tapi aparel apa kalau boleh tahu? Kaos yang sekarang dipakai sama anak-anak muda ini ya, kayak baju baggy gitu. Ya segmentasinya mungkin lebih kayak ke urban style gitu. Baju Jadi baggy. aparel. Baggy itu gimana sih? Baggy. Itu nyanyi Pak. Baggy itu yang mana? Gimana Bi? Baggy itu yang Oversize. oversize. Nah. Oh, Baju baggy itu yang oversize. Duster tuh masuk oversize. Gua ngapain jualan daster? Coba tahu ya. Coba tahu. Jadi aparelnya tuh lebih ke aparel clothing ya, Iya. bukan aparel kereta api. Atas. Oh, bukan. Kebetulan masih punya orang yang kereta api. Oh. Kalau udah kejual ntar beli. Oh, siap. Berarti atasan, kaos gitu-gitu. Iya. Bawahnya nggak? Bawaannya gak ada. Kalau bawahan oversize nggak enak soalnya. Ya enggak, mas saya jadi kalau misalnya saya mau beli nih atas sama bawah, masa cuma saya beli atasnya, saya nggak pakai apa-apa di Ya bawah. kan saya cuma jual kaos. Celana gak ada celana yang salah saya. Iya. Iya sih. Anda katanya pakai origami sekarang. Emang ya. Angkat lagi. Mau lihat. Pakai origami. Dari tadi nanya mulu. Iya. Oh, tapi itu udah kebuild tuh bisnis baju itu atasan. Lagi berjalan. Baru ada desainnya, tapi kalau untuk perjalanannya doain Allah semua bisa. Wih. Amin. Kalau Oke. yang mau Oke.
Tapi Mungkin boleh produk. Bahannya nggak origami kan? Itu berarti kalau misalkan naik motor kehujanan, kita pulang-pulang telanjang nih. Kertasnya udah jatuh. Robek. Oke, kalau dari Mr. Sentot ini bisnis apa? Saya dari kecil pengen bikin warkop. Wih. Sampai Warkop sekarang bar. sebenarnya. Warung apa tuh? Warung Warung kopi. kasino itu. Warung kopi. Oh. Jadi tapi saya nggak suka sama warung-warung yang hits gitu ya. Saya Yang pengen orang cool ya? Warmindo mungkin. Warmindo, warung Indomie yang jual Indomie, kopi dan lain-lain sebagainya. Oh, ini sampai, aduh, Ah. sampai kesel warung. Lu mau jualan kopi, jualan air dulu. Oke, jadi iya karena gini, menurut saya warkop kayak gitu nggak akan mati. Iya. Karena gimana pun itu bakal dicari orang terus-terusan kan. Kita makan apapun, nasi, mie, kopi itu pasti tiap hari bakal ada orang yang nyari gitu. Jadi bapak pengen jual? Hah? Jadi bapak pengen jual apa di warkopnya? Semuanya apa yang berhubungan sama makanan yang anda makan di sini gitu. Oh, gitu. Nah, gitu. Berarti kalau misalnya saya mau misalnya udon ada? Hah? Udon. Oh nggak ada pak. Oh, katanya ada yang Mie-nya itu yang bukan mie udon. Oh, mie Mie-nya apa? mie kecil-kecil. Mie kecil. Mie instan. Mie keriting gitu ya. Tapi nggak Dari bisa caca-caca. ngomong. Ada Hah? semua dong yang kita pengen. Enggak lah, nggak bisa pak. Tadi Nggak bisa tadi mas sendiri yang bilang. Oh iya. Yang saya. Kirain itu warung ini. Maksudnya Muka udah gue bakar. Maksudnya gitu ya. Baru mau konsep udah mau dibakar. Enggak. maksud saya itu warung instan. Oh, Di mana instan. di dalamnya itu ada makanan yang sering orang makan. Gitu. Warkop fast food. Fast food. Lebih lah ya gitu. Fast food. Berarti cepat tuh ngelayanin yang masak Cepet. cepet, semua cepet. Cepet gitu. Tapi Cepet. bakmi. Fast food. Makannya harus cepet. Gitu. Makanya Oke. cepet. Kira-kira harus berapa menit tuh kalau makan? Mungkin 10 menit lah paling lama. 10 menit. Lama 10 menit. Lewat 10 menit diapain? Bayar 2 kali lipat. Waduh, nyari cuannya bangetan ya. Oh iya, karena orang-orang tuh saya pengennya targetnya itu selalu ngantri. Itu bisnis yang saya pengen yang pertama. Yang kedua saya mau bikin all you can eat. Oh, aja. Tapi mungkin kan all you can eat kan daging. Warkop fast food all you can eat. Nah, Bisa. kalau nggak di warkopnya lu kayaknya. Bangkrut pak. Nggak bisa pak. Jadi all you can eat saya itu mungkin Makan 10 dari menit. ini dari bola-bola yang topping seblak gitu. Bola apa? Boleh apa? Hah? Bola kehidupan. Enggak, bola topping seblak itu bisa Boleh mata ya? diambil gitu. Jadi terserah mau apa, bayar sekian, tambah lagi, kuahnya ditambah juga bisa, tapi dengan di waktu lagi gitu. Mungkin saya bisa kasih saran nih Nah, untuk gimana? warkop Anda supaya banyak orang yang ngantri. Aduh, Anda bikin spanduk gitu, tulisannya gratis. Nah, gratis setiap hari. Oh. Tapi Anda tutup. Ngantri kan orang-orang datang gratis. Oh iya. Ya. Tapi tutup. Itu ya, Tapi tutup. Warung- Jadi ngantri terus aja orang itu. Ya ntar hari kedua tuh dibakar tuh. Warung gratis tapi tutup. Jadi pada saat orang ngelihat spanduknya dia pergi ke warungnya tutup. Warungnya tutup. Jadi gimana ceritanya? Dia ngeliat spanduknya aja. Oh. Nggak ngeliat warkopnya. Oh itu bisnis reklame. Bapak penipuan. Oke, mungkin kalau dari Mr. Long ini gimana? Sekarang nih kepikiran bisnis. Iya. Sebenarnya pengen ini aja sih, bisnis apa ya? Jualan sih, gue suka jualan sih. Jualan apa tuh? Kepikirannya sih pengen jual beli mobil, tapi jual beli apa ya Hot produk Wheels. yang Hot Wheels, ya mobilnya Hot Wheels. Oh, Hot Wheels. Dari origami itu. Mas jangan beli di bisnis saya. Mas jangan beli bisnis saya. Saya langsung kepikiran origami. Anda bisa origami Anda bikin mobil. Kenapa Anda marah ke beliau ini? Padahal origami Anda sendiri Kan mentahnya. Saya dari itu 1379 udah saya duluan. Kebetulan belum saya HKI. Oh, kan saya belum punya brand. Nah, kepikiran untuk bikin juga wadah sih, wadah untuk ngewadahin origami. Ngewadahin ini apa pedagang-pedagang kecil kayak gua sama teman-teman di sini gitu.
Oke. Bukan anak kecil, tua aja kan. Iya, dia udah gede misalnya. Dari tahun 13 berapa tadi? 79. 79. 1379. Kok 79? Tadi 16 katanya. 13 16. 1379. 13 Oh 79, berarti bukan 16 gitu. Ada dia anak langit, Pak. Hah? Anak langit ya. Anak langit. Bentar gue dijemput. 13-16 kayaknya kakeknya kali ya. Kayak Mr. Bean dia. Kalau air Berarti pulang Oh berarti pulang langsung jebruk gitu ya? Oke. Biasanya macet, lagi ketujuh. kalau bapak apa Pak? Biasanya lagi ketujuh macet. Gak lupa kartu hitam. Gimana macet? ini coba baru dicek ya. Dia bahagia banget. Kalau saya sih kayaknya pengen bisnisnya tuh jadi live streamer ya. Live streamer. Jadi streamer. Itu bukan bisnis sepertinya. Nggak apa-apa, itu di bisnis Mata pencarian. Mata pencarian kan berbisnis itu kan untuk mencari uang. Kan? Ada idola? Hah? Ada idola? Idola saya itu Agnes Mo? bukan. Agnes mau kapan live streaming kan? Agnes mau kapan live streaming? Agnes mau live streamingnya masih cuma loncat-loncat. Cinta ini. Udah itu geli yang lagu baru. Agnes mau live streaming. Agnes Mo yang iklan yang nyari otot itu bukan sih? Beda ya? Jadi otot. Bukan. Jadi Oh, otot. beda ya? Beda brand ya? Beda. Bukan. Jadi itu saya pengen live streaming gitu. Live streamingnya kayaknya tentang kehidupan pribadi orang sih, saya pengen live streaming itu. Oh Jadi gimana? bukan games ini. Bukan. Oh. Jadi itu saya bisa men-sharing kehidupan orang lain. Aib orang. Bukan. Jadi ini Ngomongin orang orang yang ceritakan gitu. Iya benar. Kita kita ngomongin orang. Kita wawancara dulu orangnya gitu. Oke nanti ada sesi wawancara dengan dianya. Ya habis itu saya ngomongin di belakang dia gitu. Jadi live streaming. Emang niatnya mudorot gitu. Tapi emang ini sih sekarang live streaming itu Laku ya? Laku. Iya. Tapi bentar lagi kan mau ditutup tuh katanya yang keranjang kuning. Bisa jadi. Oh, Jadi live di Ini live-nya tuh di Enggak, saya di bukan atau di Instagram. Saya live-nya bukan di TikTok, bukan di YouTube. Apa live bukan ditonton orang-orang? Di Instagram. Saya mah live langsung di depan orang-orang Oh. bener gitu. Oh. Jadi langsung literally live gitu. Bukan Saya ngeliat bukan pas di live. Bigo saya baru ingat. Oh iya, lupa itu. Yang itu mah udah lama gitu kan. Saya tuh udah menutup bisnis saya gitu. Willy apa Libel? Nama saya bukan Willy. Tapi nama saya lupa sih, saya nama saya siapa gitu. Itu nama panggung ini. Oke. Ada Salah itu. pertanyaan terakhir ya dari Bapak Imam. Ini berapa orang nanya ini? Ada 5 nih, ini yang yang Bapak terakhir. Imam skip aja. Bapak Imam ini cukup berbobot. Ini Pak Imam nih soalnya jadi pajak. Oke, pertanyaan dari Pak Imam. Ada nggak sih cara kalian menemukan keceriaan di masa kalian terpuruk? Waduh, ini Mam tanya sendiri, Mam tanya. Tanya sendiri. Itu orangnya di situ. Oke, mungkin dari Ngapcang ini yang udah Pertanyaan berbisnis apa? dari Pertanyaan dia orang ketiduran turun gitu ya. Jadi, Langsung kuping. apa sih yang bikin kalian bahagia gitu ketika kalian lagi masa terpuruk? Saat lagi terpuruk, sebenarnya Ini filter sedih. ya, sedikit perlu waktu sendiri karena justru kalau dengan waktu sendiri kita bisa berpikir lebih jelas bahwa kadang tuh kita drama, bahasanya orang tuh suka dramatis ya, kayak ibaratnya memperburuk di kepala kita kayak hidup gue susah banget, itu sulit banget sebagainya. Itu sebenarnya dari kepala kita. Coba kita duduk kayak sendiri di ruangan mikir ya. Sebenarnya nggak semua sedih. Me time gitu. Iya, kita masih punya teman-teman yang sayang Duduk kita. sendiri di ruangan. Apa? Di mana duduk sendiri di? Ya, Di kayak me kamar, time aja. mau di kamar, mau di jangan di Borobudur bebas. Oh, bebas. Saya takut kesambet. Kayak kenapa gue langsung kesurupan? Kesurupan setan origami. Tiba-tiba jadi sowangan. Duduk sendiri. Tiba-tiba sowangan. Kayak Apa tuh sowangan? apa sih posisi gue di dia? Gimana Pak? Gimana? Kesurupan origami. Iya setan origami. Hati-hati. Dia me time kalau dia. time. Me time kan berarti. Ya kurang lebih me time sama ceritain aja kok siapapun. Jadi Berarti nggak me time dong kalau cerita Iya. orang. me time dulu. Oh, me time dulu. baru keluarin kesannya, daripada me time terus disimpan sendiri. Kalau memang ada perlu pesan ceritain aja. Orang tuh kayak mendem.
Tapi mereka mendemnya tuh bukan yang dilupain, malah dipendem doang. Kalau Ya, tahu-tahu kelampiasin ke orang kan, tiba-tiba marah ke orang lagi. Nah, mendem darah tinggi. Ya, ntar mendem. Masuk rumah sakit darah tinggi gitu. Kalau mendem di pojokan bokeh. Ke mendem sakit perut kayaknya. Di pojokan itu. Oke. Kalau dari Mr. Long ini gimana caranya? Orang ketawa, orang ketawa jantungnya coba. Kesel origami. Terus jantung gua origami. Oke, dari Mr. Long sendiri gimana? Sebenarnya ya, gue tuh karena suka juga sendiri ya. Itu juga salah satu yang bikin ceria atau bahagia sih sebetulnya. Ceria, bahagia. Iya sih, itu yang kayak sendiri, terus nggak ngeribetin orang, terus nggak diribetin orang juga. Apalagi ya? Ya dekat sama orang-orang yang kita anggap sebagai teman baik sih. Yang kita bisa tukar pikiran, kita bisa cerita bebas. Nah, tapi gue susah tuh untuk cerita bebas kayak gitu sih sebenarnya. Oh, jadi Tapi gue seneng lihat orang bisa cerita bebas ke gue gitu. Oh, Jadi tapi secara pribadi mah nggak bisa cerita ke orang gitu. tapi gue suka ketika orang-orang tuh cerita yang senengnya ke gue gitu, karena gue Ikut bahagia ikut lah. bahagia dengan Oh, kebahagiaan orang lain oke, gitu. oke. Kayak mungkin itu tugas di dunia itu sesimpel itu aja sih, Oke. untuk bikin bahagia. Oke. Bagaimana kalau Itu apa itu bunyinya? Ada suara naga ini. Ini kebetulan banyak penonton sih. Suara naga. Oke. Kalau dari Mr. Sentot ini gimana? Tadi Mr. boleh Sentot? diulang lagi. Apa ya yang bikin Anda itu ceria di masa saat Anda terpuruk gitu? Kalau saya sih Aku bergetar di nggak beda sama Mr. Ngapceng ya. Jadi kalau saya sih bahagia di masa terpuruk itu mungkin jam berapa nih sekarang? Oh iya. 15 Tadi apa pertanyaannya Pak? Oh iya. iya. Ini kesambet origami. Mungkin saya bisa ada duit di dalam dompet saya. Oh. Saya masih ceria dan ya itu. Enggak, ya. Semua duit kan. Kalau saya jadi kebagiannya dari duit. Tapi itu bisa jadi ini loh, kayak misalkan kita lagi diem nih, tiba-tiba di saku keluar Ada loh, duit. ada duit nih gitu. Tapi lebih suka kalau misalkan lagi gini di saku tiba-tiba, wah Innova nih, waduh, Kalau saya juga pengen sih itu. Hot Wheels, Hot Wheels. Oke. Nah kalau ini siapa? Ini siapa lagi sih? Mr. Cepirit itu. Cepirit. Ya, Mr. Cepirit itu. Mr. Red. Kalau saya sih mungkin di masa-masa saya terpuruk sih saya senang melihat ketika orang ya ikut ketawa lah gitu. Ngetawain apa ketawa? Ngetawain sih itu tepatnya. Ketawain Anda? Enggak, saya Ngetawain orang. gitu. Saya ikut ketawa lebih tepatnya. Jadi ketika ada orang-orang yang tertawa gitu ya, tertawa bareng gitu, di situ saya merasa bahagia. Oke. Gitu. Karena emang bener sih bahagia tuh nggak harus ribet ya, nggak harus Betul. ribet, nggak harus mahal, nggak harus mewah. Betul. Kayak kita ketawa aja. Kayak tadi aja kita denger pengalamannya bapak ini kan. Iya. Ini yang paling berpengalaman. Ini bapak ini siapa sih? Bapak ini dari kecil udah jadi mafia origami, terus tadi punya bisnis origami. Izinkan saya memperkenalkan diri. Kasih tips lagi Pak dari saya seneng dengar Bapak ini ngomong. Mungkin bisa ada tips gitu untuk kaum muda gitu ya, gimana cara membangun bisnisnya gitu. Tips. Justru saya juga baik nyogok sih deh. Saya baik nyogok. Saya cuma nikmatin duitnya aja. Oke. Tapi bapak ini kalau boleh tahu sarapannya apa pak? Sarapan origami. Origami. Pakai origami kan? Telur origami gitu ya. Ini emang fetishnya origami. Berarti kalau misalnya Anda mau cari pasangan atau sudah punya pasangan? Iya, origami. Oh, origami. Oh, berapa tahun sama origami Pak? Dari 1376. 1236. Oh, 1236. Kan dia lahir 13. Punya pasangan 12. Coba deh dicek tuh. Pak Jaya udah berapa ratus tahun itu, udah berapa ratus tahun. Masih kerja sama saya? Udah berapa tahun Pak? Sekarang udah nikah Pak? Sama origami? Belum. Belum sih. Rencana kapan mau nikah Pak? 100 tahun lagi. Iya. Oh, aduh. Nanti undang ya. Iya boleh. Nanti saya pengen lihat temanya apa. Supaya origami. Ini bapak ini kayak kura-kura.
Pikir-pikir kura-kura nih usianya panjang nih. Dari 13 tuh. Masih kita nikah 100 tahun lagi nih. Kupu panda. Kura-kura Afrika nih. Oke, teman-teman, terima kasih. Akhirnya kita sudah melewati ya masa-masa dari masa kecil sampai akhirnya kasih tips and trick ya dari Bapak Ceria, ya? Cang ini. Dan semoga teman-teman yang menonton video ini ya bisa buka bisnis origami ya. Sebenarnya ini ngomonginnya apa faedahnya? Iya. jadi teman-teman video ini hanya sekedar hiburan saja, jangan dibawa masukin ke hati karena kita yang bercanda gitu ya. Jadi kalau kalian yang baper patut dikasih origami kayaknya. Karena emang baper itu juga ini ya, dia bahagia atau enggaknya kan Iya. kok jadi banyak apa ya isu-isu tentang apa namanya baper. Berarti dia kurang pikniknya juga kali ya. Iya, kurang ini, kurang menurut ya. Yang paling penting kalau Anda sedang tidak bahagia, jangan bikin orang lain gak bahagia. Itu dengerin. Jangan ngajak-ngajak. Kalau Iya, lagi benar, butuh ya. diri sendiri, ya sendirian aja. Ya. Jangan bikin orang lain Gimana ikutan. Pak, maksudnya Pak? Nah misalkan kita nggak Origami. bahagia nih, kita nggak bahagia, terus orang lain bahagia. Nah gimana caranya itu? Lebih baik tanya aja, apa sih yang bikin lu bahagia daripada kok lu bahagia banget? Mindset bro. Manuk akal. Tapi emang benar mindset sih. Mindset itu yang bikin Tidak semua kita- seburuk itu. Tidak semua itu balik lagi ke mindset Ya. gitu. Jadi untuk menemukan kebahagiaan di diri kita ya itu balik lagi ke diri kita sendiri. Emang mindset sih benar. Mindset Dan mindset kita tuh harus positif Jadi itu supaya cuma menemukan kita- keceriaan. Kita mau bahagia kalau mindset kita sedih, Iya. mindset kita Perlu sih, apalagi kalau mati lampu. Iya. Apalagi kalau transparan rumah. kalau mati lampu itu Pakai mindset. genset itu. Itu genset. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan juga share video ini ke teman-teman kalian semuanya. Share video Talk Room ini ya. Jadi ya ini adalah sebuah segmentasi baru yang random isinya. Dan kita semua pokoknya hiburan aja. Jadi nggak ada yang baper. Oke guys, terima kasih sudah menyaksikan dan sampai jumpa di video podcast lainnya. Coba jadi angsa dulu dong. Jangan lupa nonton. Oke, thank you guys. Angsa dulu.